Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu calon mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya batch 1 tahun 2025. Kita akan melanjutkan pengisian rekognisi pembelajaran lampau di aplikasi lapor diri UIN Sunan Ampel Surabaya. Bapak Ibu, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, silakan masuk di halaman ppg.uinsa.ac.id. Silakan masukkan username berupa NPK atau nomor akun siaga, kemudian password berupa NPK atau nomor akun siaga Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan muncul dashboard seperti ini. Uh, Sini akan muncul menu rekognisi pembelajaran lampau yang sebelumnya eh, ada menu lapor diri. Nah, sedikit informasi bagi Bapak Ibu, bagi yang statusnya belum tervalidasi, silahkan menunggu sampai dengan tanggal 3 Maret karena proses validasi masih berlangsung sampai dengan tanggal 3 Maret. Bapak Ibu tetap bisa mengisi RPL mulai dari sekarang walaupun status lapor dirinya belum divalidasi. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Silahkan klik pergi di menu rekognisi pembelajaran lampau, kemudian silahkan klik tambahkan RPL. Nah, di sini akan muncul eh, menu untuk Bapak Ibu menambahkan RPL. Sebagaimana RPL yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa RPL tersebut ada 5 komponen. Di sini nanti ada 5 komponen tersebut akan Bapak Ibu uploadkan di aplikasi ini. Oke, sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan terlebih dahulu dokumen di Google Drive yang seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Seperti ini Bapak Ibu, jadi kemarin sudah dicontohkan, sebelumnya silakan buat 2 folder, ada lapor diri, ada RPL, kemudian eh, pastikan setting dokumennya sudah bisa dilihat oleh seluruh orang. Nah, nanti kita cek kembali Bapak Ibu. Nah, dipastikan sudah menyiapkan 5 folder seperti ini agar Bapak Ibu nantinya mudah ketika mengupload dokumen RPL. Baik, kita mulai dari pengembangan kompetensi pedagogi. Nah, silakan Bapak Ibu mengklik tambahkan data. Oke, di sini nanti akan muncul tahun ajaran. Silahkan dipilih. Bapak Ibu boleh memilih dari tahun ajaran 2024-2025. Kami menyarankan Bapak Ibu mengisi secara urut agar memudahkan validator nanti dalam melakukan koreksi berkas. Kemudian silahkan masukkan tanggal SKPBM-nya. Oke, SKPBM-nya tertanggal berapa. Kemudian Bapak Ibu silahkan memasukkan link SKPBM yang sudah disiapkan di Google Drive. Oke, seperti ini contohnya. Silahkan diklik tanda titik 3 ini, kemudian klik share. Oke, kita lihat dulu settingannya Bapak Ibu. Oke, pastikan sudah anyone with the link atau siapapun yang punya link. Oke, silahkan klik copy link. Kemudian kembali ke halaman RPL, silahkan dipaste, kemudian diklik simpan. Eh, Nah, silakan Bapak Ibu tambahkan data sesuai dengan yang eh, SKPBM yang Bapak Ibu telah miliki. Nah, kalau SKPBM Bapak Ibu dikeluarkan per semester, nanti silahkan tahun ajarannya dipilih kembali. Oke, kemudian untuk tanggal SK-nya karena per semester otomatis berbeda dengan sebelumnya.
Kemudian silakan masukkan linknya, kemudian silakan diklik simpan seperti uh, sama halnya seperti yang tadi. Nah, silakan Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan jumlah SKPBM yang Bapak Ibu miliki dengan batasan 6 tahun terakhir. Nah, jika sudah, silakan klik simpan dan lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Oke, Bapak Ibu silakan pilih tambahkan data. Oke, pilih tahun ajaran sama seperti tadi, upayakan tahun ajarannya urut dari 2024 eh, 2025 sampai 6 tahun eh, ke belakang. Kemudian pilih semesternya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan pilih dari ganjil. Kemudian silakan eh, masukkan link Google Drive-nya. Oke, jadi silakan dipilih foldernya. Nah, Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa dokumen RPL untuk perangkat pembelajaran minimal terdiri dari 5 jenis dokumen. Yang pertama ada modul ajar atau RPP. Yang kedua ada LKPD, ada materi ajar, eh, ada media pembelajaran atau alat peraga, kemudian ada evaluasi pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu bisa menggabungkan kedua dokumen tersebut, silahkan, atau mau dipisah seperti ini juga bisa, Bapak Ibu. Yang penting jika dipisah seperti ini, Bapak Ibu menggabungkan dalam satu folder yang sama, sehingga nanti yang Bapak Ibu uh, linkkan adalah link foldernya. Oke, pastikan sudah dibagikan untuk yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan metode seperti ini, menggabungkan semuanya juga bisa. Nanti silahkan link per semesternya yang disalin, kemudian dipaste di halaman lapor diri. Oke, jika sudah selesai, silakan klik simpan. Nah, silakan Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu miliki. Kemudian silakan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengklik simpan dan lanjutkan. Oke, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk pengisian RPL ini Bapak Ibu bisa lakukan secara bertahap. Misalnya mengisi pengembangan kompetensi pedagogi, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan aktivitas yang lain, silahkan. Nanti tinggal keluar saja Bapak Ibu, tinggal close. Kemudian jika ingin melanjutkan, nanti akan muncul seperti ini. Nanti statusnya draft, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan mengklik lihat detail. Nah, dokumen yang Bapak Ibu telah isikan sebelumnya sudah masih tersimpan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan klik simpan dan lanjutkan sampai dengan uh, komponen yang belum Bapak Ibu isi. Nah, silahkan klik tambah data untuk melanjutkan. Untuk bagian pengembangan kompetensi pedagogik di sini, Bapak Ibu, silahkan menuliskan nama kegiatan, eh, Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu ikuti kegiatan ilmiah, baik itu dari KKG, MGMP, atau forum sejenis dalam bentuk seminar, pelatihan, ataupun workshop, silahkan. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti seminar atau pelatihan pelatihan pengembangan media inovatif, media pembelajaran PAI inovatif misalnya seperti itu. Nah, kemudian jenis kegiatannya Bapak Ibu bisa
pilih pelatihan, penyelenggaranya, silahkan misalnya diselenggarakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. Perannya Bapak Ibu silahkan bisa sebagai peserta. Kemudian atau Bapak Ibu barangkali pernah menjadi narasumber, silahkan klik sebagai narasumber. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengklik link Google Drive-nya, bukti sertifikatnya atau piagam penghargaan atau surat keterangan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mengikuti kegiatan namun tidak memiliki sertifikat atau piagam penghargaan, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia pelaksana untuk menerbitkan surat keterangan bahwa Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan tersebut yang kemudian Bapak Ibu upload. Jadi tidak semata-mata hanya sertifikat saja. Jadi dokumen berupa surat keterangan telah mengikuti kegiatan juga bisa diakui. Oke, kemudian Bapak Ibu silakan mengcopy linknya. Oke, silakan copy link, pastikan sekali lagi anyone with the link atau semua yang memiliki link bisa melihat uh, dokumen Bapak Ibu. Nah, kemudian pas tekan di sini, kemudian tempat penyelenggaranya dilaksanakan di mana. Kalau misalnya dilaksanakan secara luring, Bapak Ibu bisa menuliskan tempat penyelenggaraannya, misalnya kampus, UIN, Sunan Ampel, Surabaya, atau yang lain. Atau di sekolah Bapak Ibu silahkan, kemudian atau misalnya dilakukan secara daring, Bapak Ibu bisa menuliskan virtual meeting atau misalnya Bapak Ibu mau mengspesifikkan, Bapak Ibu bisa menuliskan Zoom meeting. Oke. Kemudian tingkatnya silahkan tingkat di sini eh, terdiri dari lokal, nasional, internasional. Lokal, nasional, internasional ini Bapak Ibu bisa lihat apakah kegiatan itu skopnya lokal dalam artian hanya berada di regional Bapak Ibu, pesertanya hanya ada di kota atau kabupaten Bapak Ibu, atau Bapak Ibu misalnya tingkatnya nasional, artinya pesertanya terlibat dari seluruh daerah atau beberapa daerah, atau tingkatnya internasional, artinya melibatkan lebih dari satu negara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, kemudian silahkan dipilih tanggal mulainya, tanggal berapa, tanggal selesainya tanggal berapa. Kemudian kegiatan tersebut itu dilaksanakan pada tahun ajaran apa? Misalnya Bapak Ibu mengikutinya di tahun 2024, tahun 2025, kemudian di semester genap apa ganjil. Silakan disesuaikan. Kemudian ada jumlah JPL. Nah, jumlah JPL ini nanti silakan bisa disesuaikan dengan yang ada di sertifikatnya. Misalnya seperti ini ada 40 JPL, jadi silakan dimasukkan 40 JPL. Nah, kalau misalnya di sertifikatnya tidak ada keterangan JPL atau jumlah jam pelajaran, Bapak Ibu bisa eh, memperkirakan sesuai dengan pelaksanaan yang telah Bapak Ibu ikuti. Misalnya, Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan seminar dalam satu hari. Nah, dalam satu hari itu kegiatan seminar dimulai dari jam 8 sampai jam eh, 3 atau jam 4 sore. Nah, Bapak Ibu bisa memperkirakan waktu efektif pelaksanaannya, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore itu eh, materinya dilaksanakan misalnya selama 6 jam. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti menuliskan 6 jam. Atau misalnya kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, berarti nanti Bapak Ibu bisa mengkalikan dua, misalnya berarti 12 jam pelajaran. Jika sudah selesai, silahkan Bapak Ibu klik simpan.
Oke, nah Bapak Ibu untuk bagian ini silahkan ditambahkan sesuai dengan eh, yang sesuai dengan kegiatan yang telah Bapak Ibu ikuti. Oke, kemudian dengan sesuai dengan kegiatan yang telah Bapak Ibu ikuti dengan rentang waktu minimal 6 tahun terakhir atau sampai dengan tahun ajaran 2019-2020. Oke, kemudian silahkan simpan dan lanjutkan. Untuk komponen selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu silahkan menguploadkan surat keterangan manajerial sekolah. Oke, misalnya sama untuk urutannya, kalau bisa mulai dari tahun ajaran yang paling belakang atau 2024-2025. Kemudian suketnya silahkan di copy sama seperti tadi caranya Bapak Ibu, kemudian silahkan disimpan. Nah, ini ditambahkan sesuai dengan yang Bapak Ibu telah miliki. Nah, kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sebelumnya menyiapkan surat keterangan itu bukan per semester, tetapi per tahun, ya berarti Bapak Ibu nanti tetap diupload 2 kali. Jadi misalnya tadi sudah mengupload 2024, 2025 ganjil. Nah, sekarang Bapak Ibu menambahkan 2024 2025 genap dengan dokumen yang sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin hanya menyiapkan surat keterangan dalam bentuk 1 tahun, format 1 tahun. Oke. Nah, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan menambahkan dokumen terkait inovasi pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu klik tambahkan data, kemudian tahun ajaran 2024-2025, kemudian semesternya, semester berapa, jenis inovasi pembelajarannya apa. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu membuat PTK misalnya, nanti silahkan Bapak Ibu upload, ya caranya sama, linknya. Oke, kemudian klik simpan Bapak Ibu. Oke, nah jika Bapak Ibu dokumen inovasinya dalam bentuk video pembelajaran, Bapak Ibu bisa langsung menyalin eh, link video pembelajaran, misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah punya di YouTube dan lain sebagainya, atau di Google Drive, ya silahkan nanti disalin ke sini dalam dokumennya. Oke, silahkan klik simpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan semuanya Bapak Ibu sudah memeriksa kembali dokumen yang telah diupload. Nah, di sini ada di setiap bagian itu ada menu edit, ya. Bapak Ibu juga bisa melihat kembali dokumen yang Bapak Ibu upload untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengupload dokumen yang sesuai. Nah, jika tidak sesuai, Bapak Ibu bisa mengklik edit atau hapus. Kemudian nanti silahkan ditambahkan kembali jika Bapak Ibu menghapus dokumen tersebut. Nah, dipastikan dari komponen 1 sampai dengan komponen 5 itu sudah benar-benar sesuai atau sudah betul-betul final. Kemudian jika sudah final, Bapak Ibu bisa mengklik simpan dan lanjutkan dan menuju ke bagian 6 ini adalah pengajuan penilaian. Nah, silahkan nanti eh, dibaca dengan baik. Di sini kita memberikan notifikasi kepada Bapak Ibu.
Jika Bapak Ibu sudah merasa yakin kelima komponen tersebut sudah terisi dengan benar, silahkan Bapak Ibu klik ajukan penilaian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengklik ajukan penilaian, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa memperbaiki kelima dokumen tersebut kecuali nanti ada catatan revisi dari kami. Nah, silakan sebelum klik ajukan penilaian, kami menyarankan betul-betul mengecek atau memeriksa seluruh dokumen yang sudah diupload sebelumnya. Oke, silakan klik ajukan penilaian. Kemudian klik ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika sudah nanti akan muncul seperti ini, ada statusnya diajukan, kemudian belum divalidasi. Nah, Bapak Ibu terkait validasi, seperti yang kita sampaikan di pengumuman, proses validasi akan dilaksanakan dari tanggal 10 Maret sampai dengan 10 April. Jadi prosesnya cukup panjang, Bapak Ibu, mengingat jumlah dokumen dan jumlah peserta cukup banyak, jadi kami akan melakukan validasi secara bertahap, eh, sehingga Bapak Ibu bisa mengecek secara bertahap apakah ada catatan dari validator di akun Bapak Ibu. Kalau ada, silahkan nanti Bapak Ibu melakukan revisi sesuai dengan catatan yang ada dari validator. Khususnya jika ada link yang tidak bisa diakses oleh validator, maka validator tentunya akan memberikan catatan. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh misalnya nanti tim validator telah memeriksa dokumen Bapak Ibu, ternyata dokumen Bapak Ibu statusnya adalah revisi. Silahkan nanti Bapak Ibu klik lihat detail. Oke, kemudian nanti akan muncul catatan validator per item. Misalnya pada pengembangan kompetensi pedagogik yang ada di sini, itu misalnya Bapak Ibu linknya tidak bisa dibuka. Atau misalnya silahkan nanti dicek lagi. Nah, eh, misalnya di komponen kedua, dokumen yang diupload itu bukan perangkat pembelajaran, artinya dokumennya tidak sesuai Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti diedit, atau Bapak Ibu bisa hapus kemudian tambahkan kembali. Oke, jika sudah nanti Bapak Ibu silakan klik simpan dan lanjutkan sampai dengan tahapan terakhir yaitu pengajuan penilaian. Silahkan diajukan kembali, dipastikan betul-betul sudah memperbaiki sesuai dengan catatan revisi dari validator. Jika sudah klik ya. Oke, nanti akan muncul statusnya kembali diajukan. Baik, Bapak Ibu, kalau nanti sudah divalidasi, akan muncul status sudah validasi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat detail untuk semua komponennya, nanti akan ada catatan sudah validasi. Oke, seperti itu Bapak Ibu terkait pedoman mengupload rekognisi pembelajaran lampau pada aplikasi Lapor Diri UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, silahkan Bapak Ibu dikerjakan. Batas waktu Bapak Ibu menginputkan ke sistem adalah mulai hari ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Maret tahun 2025. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan terkait tutorial pengisian berkas rekognisi pembelajaran lampau. Tetap semangat dan sehat selalu. Sekian dan terima kasih serta mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.